Hai hai, kalau minggu kemarin kita sudah menghafalkan perkalian, sudah mengenal pecahan. Nah, sekarang masih berkaitan dengan pecahan, tapi bagian yang kedua dengan pecahan senilai. Oke, sekarang kita akan belajar untuk lebih memahami pecahan senilai dengan metode garis bilangan. Jika kalian lihat di dalam gambar ada dua garis bilangan dengan garis biru, itu adalah garis bilangan untuk memahami pecahan. Garis yang pertama itu adalah dengan penyebut 2, artinya dalam satu garis itu dibagi menjadi 2, maka di tengah-tengahnya dituliskan setengah hingga 1, karena dibagi 2 kan, setengah lalu 1. Lalu garis yang kedua itu ada penyebutnya 4, maka garisnya dibagi menjadi 4 yang sama jaraknya. Nah, kalau kita lihat, biasanya kita harus membaginya dari tengah dulu. Misalnya, kalau kita lihat yang seperempat itu adalah setengahnya dari setengah. Maka kalau misalnya kita membuat garis bilangan, memang kita harus menggunakan penggaris. Kenapa kita juga harus tahu pembagian? Karena memang pecahan itu lebih identik kepada perkalian dan pembagian. Jadi tidak hanya perkalian saja tapi juga pembagian. Nah, makanya kalau misalnya 1 dibagi 4, itu adalah hitungannya 1/4. Maka kalau misalnya garis bilangannya kita anggap 8, kita buat garisnya 8 cm, berarti kalau dibagi 4 berapa? Berarti garis yang pertamanya yang 1/4 itu adalah 2 cm. Memang agak sulit ya untuk dimengerti, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan mulai membahasnya di latihan soal supaya kita bisa lebih mengerti. Yang jelas adalah kalian sudah mempelajari perkalian dan pembagian, maka untuk belajar pecahan seharusnya tidak sulit. Memang teorinya agak sulit, tapi kalau sudah dipraktekkan sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, tadi kita sudah mempelajari untuk mencoba membuat garis bilangan. Sekarang kita akan langsung memasuki ke bagian soal. Kalian bisa buka buku halaman 12. Nah, di sini kalian mencoba untuk membuat garis bilangan dan mengisi titik-titik yang masih kosong. Nah, kalian mengerjakan yang garis bilangannya saja ya, yaitu dari setengah sampai yang per 12. Bu, gimana nih bikinnya biar sama? Nah, kalian ambil penggaris, siapkan dulu penggaris, kemudian setiap garis kalian buat 12 cm. Ingat ya, 12 cm. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan yang pertama, itu adalah yang setengah. Kalau setengah itu berarti penyebutnya 2. Karena garis bilangannya kita buat 12 cm, maka kalau setengahnya berarti 6 cm. Karena 12 cm dibagi 2, kemudian jarak 0 sampai 1/2 atau setengah, kalian buat jarak 6 cm. Lalu dari setengah sampai ke 1, kalian buat jarak berapa? 6 cm. Itu ya. Lalu kita mulai yang garis bilangan yang kedua, yaitu 1/3. Artinya penyebutnya berapa? Pembilang di atas, penyebut di bawah. Artinya penyebutnya adalah 3. Nah, penyebutnya 3 berarti tadi garis bilangannya berapa? Panjangnya 12 cm. Kalau dibagi 3 menjadi? Ya, dibagi menjadi 3 berarti 4. Maka kalian buat jarak dari 0 sampai 1/3 itu adalah 4 cm.
Kemudian, nah titik-titiknya itu berapa? Setelah 1/3 itu adalah titik-titik, kemudian 1. Jadi setiap garis kalian buat jarak 4 cm. Yuk kita mulai lagi yang ke per 4. Kalau per 4 penyebutnya berapa? 4. Berarti kalau garis bilangannya 12 cm, kalian harus membuat jarak 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti kalian buat jarak dari 0 sampai ke garis bilangan yang pertama itu berarti 3 cm. Nah, kalian isi tuh titik-titiknya. Setelah 0 itu berapa? Berapa per 4? Setelah itu baru 2/4. Sebenarnya cara mudahnya, kalau misalnya kalian berhitung matematika itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu namanya berurutan. Pecahan pun begitu. Kita mulai misalnya setengah, berarti dari 0, 1/2 ke 1. Berarti memang setengah itu langsung ke 1. Kalau 1/4, kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Ya kan? Lalu pernya di atasnya berhitung dari 1, 2, 3, 4. Sebenarnya itu cara mudahnya. Nah, kalau memang misalnya kalian kurang mengerti, itu adalah cara yang paling mudah. Namanya adalah pecahan itu bilangan yang diurutkan dari nomor 1 sampai penyebutnya berapa. Yuk kita mulai. Ibu kalau kita buat penyebutnya 20 aja, itu susah banget memang. Tapi kalau kita urutkan berarti apa? Dari 1 sampai 20. Misalnya 1/20, 2/20, 3/20. Jadi pembilangnya itu dari 1 sampai 20. Jadi kalau kalian, aduh ibu susah banget sih, masa ibu bilangnya 1/20, tapi sebenarnya kalau kalian buat pecahannya, hanya kalian urutkan dari 1 sampai 20, berarti 1/20, habis 1 berapa? 2, 2/20, habis 3, 4, 4/20, habis 4, 5, 5/20, seperti itu. Itu angka yang besar, apalagi kalau di dalam soal itu hanya sampai per 12. Kalian bisa lihat itu bisa diurutkan ya. Bisa kalian pahami ya, berarti kalian bisa mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita mulai memasuki hitungan tanpa gambar. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari pecahan senilai dengan metode gambar yang diarsir, lalu barusan kita juga sudah membahas pecahan senilai dengan bantuan garis bilangan, maka sekarang kita menentukan pecahan senilai tanpa gambar. Jadi benar-benar kita sudah memasuki hitungan. Nah, kalau yang sudah dijelaskan dari awal, kalau kita melihat pecahan senilai berarti adalah metodenya dikali. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan angka yang sama. Nah, kalau kalian lihat dalam pecahan senilai ini, kita akan mulai dikali dari 2. Kalau misalnya dikali 1 kan itu sudah soalnya sendiri. Jadi kalau untuk pecahan senilai kita mulai dari perkalian 2 dan seterusnya sesuai yang diminta. Oke, kita mulai dari contoh soalnya dulu ya. Di sini adalah tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3. Berarti kita akan mulai dari perkalian 2. Di situ 3 pecahan, berarti mulai dari perkalian 2, 3, dan 4. Karena 3 nilai yang sama, berarti dikali 2, 3, dan 4. Bisa dipahami ya? Berarti 2/3 pembilang dan penyebutnya harus dikalikan sama, yaitu 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu baru yang nilai yang pertama. Sekarang yang senilai yang kedua berarti habis dikali 2 dikali 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Itu senilai pecahan 2/3 yang kedua. Sedangkan di situ kan disebutnya 3 pecahan, berarti kita cari lagi nih pecahan yang ketiga. Kalau tadi sudah dikalikan 2, dikalikan 3, sekarang dikalikan 4. Berarti 2/3
pembilang dan penyebutnya dikalikan 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Maka 3 pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 6/9, dan 8/12. Oke, kita sekarang masuk ke latihan soal. Kalian buka buku halaman 14, lalu kalian kerjakan yang dilingkari. Berarti soalnya nomor berapa aja? 1, 2, 5, 6, dan 7. Nah, kalau misalnya itu kan ada yang per 100 dengan per 1000. Nanti kalau kalian pembagian itu belum begitu paham lah. Nanti kalau kita sudah masuk tatap muka atau nanti di pecahan yang berikutnya kita akan mulai ke pecahan yang lebih besar. Tapi yang terpenting buat kita adalah kita bisa paham dulu dasarnya gimana kita bisa mengerti pecahan. Nanti seiring kalian naik kelas, seiring kalian naik tingkat, itu perkalian dan pembagiannya pasti akan jauh lebih besar. Makanya Ibu meminta kalian untuk mempelajari perkalian yang dasar terlebih dahulu karena itu sangat penting supaya kalian bisa memahami pecahan-pecahan yang nilainya besar. Seperti yang sudah diberikan di dalam latihan yang di buku, sudah kenal angka per 100 dan per 1000. Tapi untuk saat ini karena kita kan belajar di rumah, kita mengerjakan soal yang mudah dulu. Yang jelas adalah memahami dulu matematikanya, hitungannya seperti apa. Nah, di sini kalian mencari 3 pecahan yang senilai dengan 1/3, 1/4, dan 3/7. Caranya sama dengan yang sudah dicontohkan yang sebelumnya. Oke. Lalu yang kedua adalah isilah titik-titik mencari bilangan yang sesuai dengan angka senilai yang di depan. Nah, caranya gimana? 1/2. Penyebutnya berapa? 2. Penyebut yang keduanya 10. Supaya 2 jadi 10 itu dikali berapa? Dikali, ya berarti 1 dikali sama dengan gitu ya. Sama. Yang contohnya adalah 1/4. Ini angka yang besar tapi ibu bisa kasih tahu. 1/4 dari 4 supaya jadi 100 itu dikalikan 25. Berarti 1 dikali 25 sama dengan 25. Berarti pecahan yang senilai dengan 1/4 sama dengan 25/100. Bisa ya kalian mengerjakan nomor 6 dan 7? Nah, sekian dulu ya untuk pecahan senilai. Selamat mengerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya dulu kepada orang tua. Kalau sudah, nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan juga nomor absen ya. Selamat mengerjakan.